Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan peristiwa pengambilan 67 unit kendaraan bermotor dari PT JSU oleh jajaran Polsek Gunung Putri tanggal 7 Mei 2025, dan mengingat beritanya telah menjadi konsumsi masyarakat di media online dan media TV nasional. Dengan ini kami sampaikan tanggapan dan hak jawab kami agar ditemukan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang suatu peristiwa tersebut sesuai prinsip cover both sides dalam jurnalistik. JSU adalah perusahaan jasa penagihan yang berdiri sejak 2016 silam dan berdomisili di Gunung Putri sejak 2017. JSU sejak tahun 2016 telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan pembiayaan nasional dan telah mendirikan 6 cabang pos pembantu yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek. JSU dalam melaksanakan kegiatan di bidang penagihan menerima kendaraan bermotor yang telah menunggak angsuran minimal 2 bulan atau 2 jalan 3 bulan di perusahaan pembiayaan terkait, dan telah terkonfirmasi ke cabang perusahaan pembiayaan terkait dan telah diserahkan debitur dan atau pemakai unit yang menunggak pembayaran angsuran pada perusahaan pembiayaan terkait kepada mitra kolektor di cabang-cabang pos pembantu JSU dengan dilengkapi riwayat pembayaran angsuran yang tertunggak, dokumentasi penyerahan unit di depan kendaraan bermotor yang telah telat membayar angsuran tersebut, dan foto saat debitur atau pemakai unit menandatangani surat BSTK, berita serah terima kendaraan. Kemudian kendaraan-kendaraan bermotor yang telah diserahkan tersebut kami kumpulkan di kantor JSU Gunung Putri untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing perusahaan pembiayaan terkait. Inilah aktivitas yang selama ini kami lakukan di kantor JSU Gunung Putri dan di cabang-cabang pos pembantu JSU. Mengenai teknis pengiriman kendaraan bermotor ke masing-masing perusahaan pembiayaan terkait biasanya dikontrol oleh saya sendiri. Berhubung ada urusan keluarga, sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025 saya ada kegiatan di luar kota dan saya sedang cuti, sehingga pengiriman unit dari JSU ke perusahaan pembiayaan terkait tidak berjalan dengan maksimal atau dengan semestinya dan sebagaimana biasanya, hingga ada kendaraan bermotor yang masih belum terkirimkan ke perusahaan pembiayaan terkait. Ada juga unit yang biasanya masih tertahan di JSU berhubung ada debitur yang meminta waktu perpanjangan hari untuk penyelesaian tunggakan angsurannya. Itu pun setelah perusahaan pembiayaan cabang terkait konfirmasi kepada JSU. Jadi unit-unit yang telah dibawa oleh pihak Polsek Gunung Putri sejumlah 67 unit adalah murni milik perusahaan pembiayaan dan bukan hasil curanmor, begal, ataupun hasil perbuatan tindak pidana kriminal lainnya yang ada laporan polisinya di Polsek Gunung Putri. Dan terkait adanya LP penarikan kendaraan bermotor yang telah tercatat di Polsek Gunung Putri, kami persilahkan pihak Polsek Gunung Putri untuk mengecek dari LP-LP yang sudah ada dan tercatat, apakah ada dari 67 unit tersebut salah satunya milik korban yang pernah membuat laporan polisi di Polsek Gunung Putri. Dalam hal ini kami menekankan bahwa di JSU cabang Gunung Putri tidak menangani penyerahan kendaraan dari mitra kolektor yang bekerja di wilayah
sekitaran Gunung Putri. Karena hampir keseluruhan mitra kolektor yang beraktivitas di wilayah Gunung Putri saat ini telah bergabung dan atau bermitra ke perusahaan jasa penagihan yang lain yang ada di wilayah Gunung Putri. Dan adanya permasalahan laporan polisi melalui kontak center Polri pada hari Rabu 7 Mei 2025 dengan korban atas nama Raihan, yang kami dapat informasi dari berita tidak ada kaitan dengan JSU. Itu terjadi di perusahaan jasa penagihan lain yang secara kebetulan lokasinya tidak jauh dari kantor JSU. Bahwa sebagai perusahaan kami tetap taat hukum dan akan bersikap kooperatif kepada Polsek Gunung Putri untuk menyampaikan dan menyerahkan kelengkapan berkas dari perusahaan pembiayaan terkait atas 67 unit kendaraan bermotor yang telah dibawa tersebut. Adapun maksud dan tujuan JSU mendirikan kantor-kantor pos pembantu di berbagai wilayah Jabodetabek adalah semata-mata untuk menghindari mitra-mitra kolektor tidak melakukan penanganan debitur atau pemakai unit yang menunggak angsuran di pinggir jalan, tetapi agar ditangani di kantor cabang pos pembantu JSU terkait, dan untuk menjadi suatu perusahaan jasa penagihan yang profesional dan mencegah praktik-praktik penagihan dari mitra kolektor yang tidak etis, agresif, dan intimidatif terhadap debitur atau pemakai unit kendaraan yang bermasalah menunggak angsuran di perusahaan pembiayaan. JSU juga secara rutin setiap bulannya sering mengadakan ujian sertifikasi profesi penagihan kepada mitra kolektor JSU yang terpilih yang belum memiliki kartu SPP atau sertifikasi profesi penagihan Indonesia, agar kedepannya mitra kolektor mengedepankan etika dalam melaksanakan aktivitas profesinya. Kami di sini hendak meluruskan kepada masyarakat Indonesia dan pihak kepolisian dan rekan media dan berbagai elemen masyarakat agar tidak keliru dalam memandang profesi eksternal kolektor sebagai pelaku kejahatan atau kriminalisme. Eksternal kolektor dalam hal ini perusahaan jasa penagihan adalah mitra bisnis yang sangat penting dan vital bagi perusahaan pembiayaan dan debitur, yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu investasi di bidang perusahaan pembiayaan sebagai penopang perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya untuk memulihkan piutang-piutang yang sudah tidak sehat. Eksternal kolektor berperan membantu memulihkan dana yang telah diinvestasikan yang sebelumnya tidak sehat akibat banyaknya debitur nakal yang tidak kooperatif membayar angsuran dengan menunggak angsuran lebih dari 2 bulan dan bahkan telah mengalihkan unitnya ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis perusahaan pembiayaan, dan sudah tidak sanggup ditangani oleh internal kolektor perusahaan pembiayaan terkait dengan cara mencari dan menyerahkan unit kendaraan yang menjadi barang jaminan ke perusahaan pembiayaan terkait. Jadi kiranya eksternal kolektor sesungguhnya berperan penting dan sangat-sangat vital dalam menopang bisnis investasi, terutama di lembaga pembiayaan, agar keuangan dan investasi pembiayaan yang telah dikucurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tetap sehat dan tetap berkelanjutan. Bagi debitur, eksternal kolektor juga bisa membantu mencari solusi atas tunggakan angsuran dari debitur agar bisa tetap melanjutkan angsuran dengan cara restrukturisasi, top up pinjaman, dan alternatif penyelesaian piutang yang lainnya. Jadi mohon dalam hal ini
kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, agar membantu memulihkan stigma negatif tentang citra eksternal kolektor agar tidak seperti disamakan dengan pelaku kejahatan curanmor dan pelaku kriminal lainnya. Sudah semestinya eksternal kolektor merupakan aset anak bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk membantu menciptakan iklim investasi di bidang pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Demikian perihal ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami dalam klarifikasi ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.